Siasat jitu untuk menyingkirkan pesaing. Shh, kamu jangan panggil saya bapak. Jangan siapin minum. Pura-pura gak kenal. Terus nanti kalau dia bayar bilang dapat diskon 80%. Ngerti? Dimas berbisik ke karyawan distro supaya Nada tidak sampai mendengar obrolan mereka. Distro yang didatangi oleh Dimas ini adalah milik ibunya, sehingga Dimas bisa bebas memberikan diskon kepada Nada berapapun juga. Baik pak, yang ini baru lagi ya pak. Hihihi, celetuk karyawan distro pada Dimas yang sudah tahu kelakuan anak bosnya. Selalu gonta-ganti cewek dan pasti akan berkunjung ke distro kalau dapat cewek baru. Yang ini lain, spesial ini mah. Dia calon istriku loh. Dimas tersenyum penuh percaya diri dan sangat bangga menyebut Nada dengan sebutan itu. Halah, besok juga dapat gandengan baru. Pasti bilangnya calon istriku lagi. Gumam karyawan distro, seolah malas mendengar celotehan Dimas. Dia hanya mencibir Dimas saja dan kembali melayani pelanggan yang baru saja datang untuk membayar barangnya. Dimas, aku sudah selesai. Aku bayar dulu ya. Nada langsung mengantri ke kasir setelah menyapa Dimas dan menyelesaikan pembayarannya. Kamu beli bajunya cuma satu. Nada mengangguk. Beli banyak-banyak buat apa? Penghuni lemari doang. Jawab Nada simpel lalu membayar belanjaannya. Dan kemudian Nada mengganti pakaiannya setelah dibayar. Mereka segera keluar setelah urusan di distro sudah selesai. Nada yang khawatir akan sampai di kafe telat, tak ingin berlama-lama mencari pakaian lagi. Dan ingin cepat sampai ke kafe. Kamu buru-buru amat ke kafenya? Telat dikit juga kan gak apa-apa, celetuk Dimas kepada Nada. Aku gak enak kalau aku telat. Temanku Andina harus kuliah, dan dia ganti shift sama aku setiap harinya. Kalau aku telat, berarti dia juga akan telat kuliahnya. Lagian aku juga gak enak sama Bu Tia. Tia gak bakalan gigit kamu kalau kamu telat juga, celetuk Dimas sekenanya. Tapi tetap aku kan gak enak sama Bu Tia sama Pak Ando. Lagi pula mereka tuh udah baik banget sama aku. Mereka bahkan promosiin aku ke pemilik kafe itu. Sampai pemilik kafe itu mau ngasih aku beasiswa dan itu nilainya gak sedikit. Nada menjelaskan kepada Dimas, sambil membuka tasnya dan menunjukkan buku tabungan yang masih atas nama Tia. Kamu lihat sendiri deh. Makanya aku gak mau sampai telat ke kafe tuh. Nada bicara sambil menyerahkan buku tabungannya untuk dilihat oleh Dimas. Gila kamu Radit. Kamu menolong dia tanpa memberitahu dirinya kalau ini adalah pemberianmu. Jadi seperti ini caramu mencintainya. Pantas saja aku kalah telak darimu. Apa yang kau dapat dengan memberi diam-diam seperti ini? Tapi kamu gak bakalan bisa miliki Nada. Bagaimanapun kamu kan sudah punya Viola. Bahkan tadi aku lihat sendiri Viola tidak mengizinkanmu untuk mendekatinya. Mungkin kau harus mengikhlaskan cintamu kali ini padaku, Radit. Aku tak akan menyerah meskipun kau adalah sahabatku. Apa baiknya aku kerja sama saja dengan Viola? Menjauhkanmu dari Nada. Dimas agak sedikit gusar di dalam hatinya melihat bagaimana Radit memperlakukan Nada. Ketakutan di dalam hati Dimas bahwa Nada akan tetap mencintai Radit membuat Dimas memiliki ide di luar dari kebiasaannya. Baik juga pemilik kafenya ya. Dimas memberikan lagi buku tabungannya sambil memarkirkan mobil di depan kafe. Baik banget. Kalau aku ketemu, nanti aku pengen banget bilang makasih sama dia, ujar Nada sambil membuka pintu mobil Dimas dan langsung lari berhamburan ke dalam kafe. Mengingat waktu yang dimilikinya tinggal sedikit untuk berganti shift dengan Andina. Dimas menghela nafas dan kemudian turun dari mobilnya masuk ke dalam kafe. Dimas tidak mengganggu Nada atau melakukan apapun yang membuat Nada terusik. Selama Nada bekerja, Dimas hanya duduk di dekat jendela sambil mengamati Nada melayani para tamu kafe. Dimas juga tidak melakukan kegiatan yang merepotkan Nada seperti memanggil Nada bolak-balik untuk mengambilkan pesanannya.
Ngapain laki-laki itu di bawah pohon melihat ke arah Nada terus? Bukannya tadi kata Nada dia sudah balik sama tunangannya. Tapi kok kayaknya dia masih suka sama Nada ya? Ah, nggak boleh dibiarin nih. Semua pesaing satu persatu harus dihilangkan. Dimas segera berdiri mendekat ke arah Nada yang saat itu sedang berada di dekat kasir. Ngapain kamu kesini? Nada sudah melotot ke Dimas. Iseng aja. Duduk balik sana di tempatmu. Nggak usah iseng-iseng kesini. Nada yang mulai agak kesal bicara skenanya ke Dimas. Boleh, tapi asal kamu jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan apaan? Nada sudah mengernyitkan dahinya kepada Dimas. Kamu jawab cepat ya. Ada 5 bebek di pinggir sungai. Terus 3 bebek memutuskan untuk berenang. Sisa berapa bebek di pinggir sungai? 2. Jawab Nada malas. Salah. Jawab Dimas penuh kemenangan. Bukan 2 Nada, tapi masih ada 5. Soalnya kan baru memutuskan, belum berenang. Penjaga kasir mencoba menjelaskan ke Nada. Oh iya, benar juga katamu ya. Hahaha. Nada tergelak tawa dan sangat terhibur dengan kebodohannya sendiri. Akhirnya dia pergi juga dari tempat itu. Yes, pesaing berkurang 1 orang. Dimas begitu bahagia melihat pesaingnya sudah pergi meninggalkan kafe. Dan Dimas kemudian kembali duduk ke kursinya dengan tenang. Dimas dengan sabar duduk di kursinya menunggu Nada hingga tutup kafe. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan orang tua Tia, sehingga akan ada acara tertutup untuk merayakan hari pernikahan tersebut. Karena itu, kafe tutup lebih cepat. Kamu ada rencana kemana sekarang? Tanya Dimas sambil membukakan pintu keluar untuk Nada keluar dari kafe. Pulang palingan, jawab Nada malas. Hahaha, jawaban konyol Nada. Emangnya kamu punya rumah? Gumam Nada di dalam hatinya membayangkan kemana dia harus pulang. Saat ini, masih pukul 8:30 malam. Tentunya orang-orang di rumah Radit belum pada tidur dan ini membuat Nada sedikit takut. Nyonya Viola menatapku tadi dengan tatapan sangat tidak suka. Bahkan dia menghinaku saat seseorang mengatakan bahwa aku adalah perebut laki-laki orang. Radit juga sudah sangat kesal padaku karena tadi Dimas mengecup dan membawaku pergi. Kemana aku harus pulang sekarang? Nada sedikit bingung menentukan tempat yang akan didatanginya untuk tidur malam ini. Kamu mau pulang kemana? Ayo aku antar, jawab Dimas sambil melangkah ke pintu mobilnya. Dan berjalan menjauhi Nada yang harus masuk melewati sisi pintu mobil satunya. Nada menghela nafas di dalam mobil Dimas. Kenapa? Tanya Dimas mengernyitkan dahinya. Aku belum pikirin aku mau pulang kemana. Jawab Nada jujur. Nada sudah tidak seperti kemarin yang menyembunyikan semuanya dari Dimas. Saat ini, Nada sudah mulai bisa menerima Dimas sebagai temannya. Kenapa kayak gitu? Aku juga bingung kenapa kayak gitu. Sudah 10 hari ini hidupku kayaknya makin berat. Aku gak bisa ngebayangin gimana bertahan setahun sampai aku melahirkan bayinya temanmu itu. Gumam Nada sambil menatap lurus ke jalanan yang masih sedikit ramai lalu lalang mobil. Ya sudah, pulang ke apartemenku sajalah.